sama orang-orang yang kerja di kantor, kerja di bank, kerja di atau pemda, atau pedagang, atau pengusaha restoran ke apa. Ketika mereka bersyahadat, nanti tinggal belajar Islam, belajar sholat. Tapi kalau pendeta, kalau dia bersyahadat antara dua, hati-hati, bunuh karakternya atau bunuh fisiknya, gampang saja. Pemimpin yang ada di gereja syahadat antara dua, nggak mati gila. Yang muslim dari lahir, Anda tidak tahu bagaimana hidup kami hancur susah. Masih bagus bu, masih orang mau dorong itu gerobak untuk cari makan lewat bubur kacang, gai nama, keliling, translate, ketik, 1 lembar 20.000. Asal Anda tahu, kami mu'alaf, kami yang pikul, kami yang rasa. Pahit manis kami rasa nggak apa-apa. Itu resiko kami. Tapi tolong, jangan fitnah keluarga kami. Keluarga kami tidak ada hubungan. Lelang dakwah. Lukisan legendaris gelombang orang masuk Islam karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris gelombang orang masuk Islam ini dilelang dengan harga 7.500.000 rupiah saja untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Giliran berikutnya adalah Tuan Guru Bapak Dance Mumek. Yang uniknya adalah saat pertama kali beliau masuk Islam, setelah masuk Islam, beliau langsung bersama kami ke Pulau Jawa dari Manado, dan beliau langsung saya minta tolong bawa ijazah, tolong bawa ijazah. Karena apa? Karena untuk memastikan bahwa semuanya aman. Dan setelah ijazah itu kami dapatkan, beliau bawa satu gebok begini. Ini semua, oh saya lihat, oh ya sudah. Terus kami penunjukkan di depan kamera, karena banyak yang mengatakan beliau palsu, pendeta palsu, pendeta nggak sekolah, pendeta yang pernah masuk rumah sakit jiwa, atau pendeta yang label-label itu macam-macam. Yang disandang kan? Iya, disandang. Kemudian beliau juga akhirnya, mana ijazahnya Tuan Guru? Kita tunjukkan ke depan kamera, ini ijazahnya. Tolong jangan tunjukkan lama-lama. Turunkan. Cukup di copy saja, semuanya copy, tunjukkan ini jasanya, ini jasanya, ini jasanya. Khawatir apa? Di screenshot, kemudian diterbitkanlah ijazah duplikat dan dinyatakan sebagai ijazah palsu dan sebagainya. Nah itu ketakutan itu terjadi. Beliau setelah masuk Islam, aduh luar biasa, gejolak itu banyak sekali. Alhamdulillah mampu bertahan hingga sekarang. Dan beliau kemarin hadiahi beliau umroh dan ketemu di Mekah ya, bersama Tuan Guru Bapak Dance Mumek. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dengan situasi mualaf. Ya, memang kalau saya banding-bandingkan situasi sebagai pendeta itu sebetulnya memiliki karakter yang memiliki rezeki dalam segala hal. Pengalaman saya sebagai pendeta di Manado
Selain mendapatkan perpuluhan setiap kali khotbah, dapat amplop khusus para pendeta dan imam di Manado, setiap bulan diberikan uang intensif dari pemerintah, dalam hal ini wali kota. Jadi berdasarkan rapat anggota DPR Manado lalu diputuskan. Itu kalau tidak salah sudah 10 tahun. Dan saya tetap terima waktu itu. Nah, juga selama saya pendeta, saya berkali-kali ke luar negeri diutus. Ya, seminar, pelayanan, pernah ke Korea, pernah ke Thailand, pernah ke Filipina. Ya. Dan semua tuh dibiayai ya? Dibiayai. Dia biayai. Jadi selama saya jadi pendeta, bukan membanggakan diri, tetapi dihormati. Di kantor, pada saat bergabung, Pak Pendeta, mari. Di mana Pak Pendeta? Tapi sekarang sama sekali tidak dihargai. Dianggap pendeta palsu, dituding stres, dituding tidak ada gelar dan bermacam-macam. Dan itu masuk dari Facebook saya, dalam chatting saya. Karena saya anggap itu tidak benar apa yang mereka sampaikan, saya rupa-rupa tidak tahu. Saya anggap saya tidak tahu. Sebab saya tahu saya dalam pihak Allah. Ya. Saya pikir seorang mualaf itu bukan bodoh, tetapi dia cerdas. Kenapa saya katakan seorang mualaf itu cerdas? Karena sudah banding-bandingkan Al-Quran dengan kitab suci. Selama dia pendeta, dia telah memahami kitab suci itu, Alkitab lebih khusus. Setelah dia masuk Muslim, double ilmunya, dia menguasai Al-Quran. Jadi selain kitab suci Kristen, dia menguasai kitab suci Islam. Ini luar biasa. Nah, satu hal yang saya pikirkan gini, ketika kita menyampaikan sesuatu, nah, banyak cercaan. Ada ungkapan begini, kok sudah jadi pendeta, sudah jadi Islam, masih ungkit-ungkit lagi tuh pelajaran lama. Yang lama. Iya, mereka tidak tahu sebetulnya di dalam, misalnya dalam Al-Quran itu ada ungkapan begini, Kul huwa Allah ahad wal somad walam yulid walam yaulid. Ya, ya. Lakum huwa ahad. Nah, itu kan ada hubungan dengan Allah satu, bukan beranak dan bukan beranakan, bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, Allah Roh Kudus, cuma satu. Jadi ketika kita berbicara Tritunggal, kita berbicara Allah hanya satu, sebetulnya itu bermuara dari Al-Quran, bukan mengotak-atik Alkitab. Alkitab yang lama. Iya. Jadi kalau toh itu ada hubungan dengan komparatif Bible dengan Injil, Al-Quran, ya itu sepadan layak. Jadi ketika kita bicara Injil, itu komparatif, itu dua kitab suci. Jadi sebetulnya tidak salah. Justru ada yang dari pihak sahabat saya lama, mereka menyampaikan semacam katanya pembenaran atau menerangkan, menjelaskan, membela agama mereka, hanya mengungkapkan yang sebagian-sebagian saja. Ya. Seperti saya tahu persis Pak Pendeta Kainama. Dia pernah terangkan gini, Kristus itu ada urapan atau anointing. Dan Kristus itu adalah juga jabatan, karena dia Mesias. Ketika beliau sebutkan Kristus itu adalah Nabi, mereka framing, masa Kristus adalah Nabi? Kan Kristus itu ada juga jabatan, selain urapan itu jabatan. Kalau beliau katakan Kristus Nabi, itu tidak salah, memang itu jabatannya.
Mesias itu ada Nabi. yang protes tuh? Ya ada. Katanya gini. Kristus itu bukan Nabi. Kristus itu anointing urapan. Iya, karena ada dua hal. Selain urapan itu jabatan. Jadi dia bisa disebut Nabi. Kristus itu bisa disebut Nabi karena itu jabatan Yesus. Karena pada saat Yesus masih ada, dia sering disebut Yesus. Tetapi setelah naik ke surga, kecenderungan disebut Kristus. Kristus Mesias. Yaitulah Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu juga Nabi. Berdasarkan Ibrani 1 ayat 1. Apa yang disampaikan oleh Allah itu lewat nabi-nabi. Ya. Bagaimana? Saya tahu betul. Waktu habis masuk Islam dalam hitungan hari masih bayi. Beliau resah datang kepada saya, resah sekali. Karena di YouTube beredar. Kalau nggak salah di YouTube-nya Pak Bom ya. Iya. Itu beredar beliau ini nggak lulus sekolah, nggak punya ijazah dan lain sebagainya. Akhirnya beliau telepon kepada Pak Bom, Iya. menghubungi, tolong itu YouTube itu diturunkan. Kalau tidak saya akan tuntut karena saya punya ijazah. Iya. Dan akhirnya YouTube itu dihapus ya. Iya, dia Dihapus. iya memang saya telepon. Ya. Dari Itu Pak YouTube Bambang, Anda itu telah memfitnah saya. Ya. Masa Anda biarkan Janji Joseph fitnah saya? Bahwa saya pada saat masuk sekolah Alkitab sudah ada gangguan jiwa. Saya tidak pernah masuk rumah sakit jiwa. Saya tidak pernah mendapat sakit itu. Kenapa kamu biarkan itu dan edarkan di YouTube? Saya akan lapor kamu itu. Dia bilang, oh biar nanti dihapus, nggak usah dilapor, perpanjang dan dihapus. Memang itu sudah dihapus, tetapi ada yang ngutip itu kan itu tidak bisa dihapus. Ya, di-share ke yang re-upload istilahnya. Ya, re-upload. Ada buktinya di WA dia katakan itu sudah dihapus. Ya, baik. Beliau ini masuk Islam, ijazah masih selamat, ijazah masih ada, dipegang rapi, di laminating, diisolasi supaya aman, tidak ada yang ngutip, tidak ada yang mencuri. Itu pun masih dianggap sebagai pendeta palsu, pendeta nggak sekolah, pendeta nggak punya ijazah. Apalagi yang di sampingnya lagi beliau. Ya. Lebih lagi. Beliau pertama kali ketemu saya dulu ketika masih belum ada YouTube seperti sekarang. Saya kenal beliau, saya tanya, Ustadz K, mana ijazah antum? Beliau jawab kepada saya, sudah tidak ada, ijazah sudah diminta. Beliau kan dulu sekolah, ibaratnya disekolahkan kan, disekolahkan dan lain sebagainya. Artinya kalau sudah masuk Islam diminta ijazahnya. Nah terus ketika ada orang bertanya mana ijazahnya, ijazahnya sudah ada, diambil. Terus mau gimana lagi, ya kan? Itu masih digunjing terus, pendeta palsu lah, pendeta nggak sekolah lah. Beliau yang ada ijazahnya, apalagi beliau yang nggak ada ijazahnya sekarang ini. Nah, lanjut kepada Ustadz Kainama sebagai pelaku utama ini. Pelaku utama ya? Tersangka utama. Tersangka utama Kainama. Gimana nggak tersangka? Yang ngajak ini diskusi mana ada pelaku. Tersangka utama. Ya bagaimana Ustadz Ibu? Ya itu tadi Ustadz. Ustadz K ini tapi sudah kebal. Ibaratnya sudah tahu hama ya. Hama penyakit itu kalau di sawah itu sudah disemprot, mati gitu kan. Terus disemprot lagi pekan depan dengan obat yang sama, nggak mati. Karena sudah apa? Sudah resistensi, sudah resistensi. Udah tahan imun. Iya, harus naikkan lagi obatnya. Imunnya itu udah banget. Ustadz K ini sudah kebal, pendeta palsu, pendeta tukang tipu, ya kan? Pendeta nggak punya ijazah, ya. Ini beliau Ustadz K. Herder itu cuma ada dua, Ustaz. Apa tuh? Herder, jika dia gonggong, itu kalau nggak lapar, kedua rabies. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini adalah hari indah berkat buat saya. Amin. Ya, ada berkat terindah dari sorga, gitu kan?
Saya memang rindu untuk bertemu seperti ini, dan sebetulnya kerinduan saya tadi terpicu oleh Ustadz Ipung bilang katanya ada pendeta yang mau datang. Iya. Bukan masalah dialog, bukan masalah debat. Saya ingin ketemu saja, begitu ya. Begini, jangankan pendeta, Bung Maksi, ya, Ko Agustan dan juga Bung Dance, Ustadz Ipung, Ustadz Rizal, dan semua muslimin wal muslimah yang sejak lahir muslim. Orang biasa saja, ketika dia didapati mengucapkan dua kalimat syahadat yang suci, habis hidupnya udah. Habis hidupnya. Hidup apa periuknya? Ya semuanya. Hidupnya itu termasuk periuk, itu hal yang kecil, Ustaz. Betul ya. Masalah makan buat mu'alaf itu hal yang nggak dipikirkan. Asli. Apalagi setirnya. Asli ya. Itu semua tidak dipikirkan. Bayangkan bagaimana seorang pendeta. Kalau orang biasa, common person gitu, orang yang hidup sebagai warga negara biasa, minimal dia punya pekerjaan yang bisa dia lakukan sebagai expertise atau keahlian. Kalau pendeta keahlian cuma ngebacot. Khotbah. Keahliannya cuma mengatur jadwal pelayanan, lalu manajerial gereja, itu kan ada pelajarannya. 2 semester itu. 2 semester. 2 semester manajemen gereja namanya, manajemen gereja. Ada sendiri. Oh, diajarin how to manage. Jadi misalnya gini, kalau di gereja karismatis itu ada seperti purchasing. Jadi kita gini, beli merek. Oh iya dong. Kita ada satu ruko, kita sewa itu ruko. Itu kita tidak bisa bawa nama gereja kalau kita tidak setor ke sinode pusat. Oh gitu. Iya, franchise. Jadi lambang-lambang gerejanya ditaruh di situ, kita yang cari, kita yang manage uangnya. Maka itu pendeta tuh kebanyakan kaya. Kenapa? Karena semua pendapatan itu harus masuk ke pendeta utama dulu. Namanya gembala sidang. Masuk sana baru dia yang bagi nih. Nomor 2 paling banyak uang pemusik. Pemusik paling banyak uang. Di antara pemusik yang paling banyak uang siapa? Pemain piano. Kenapa? Dia leading, dia memimpin semuanya. Dia leader. Bass ikut dia, gitar akustik ikut dia, gitar akord ikut dia, drum ikut dia, semua saxophone ikut dia. Jadi leadernya itu adalah pemain keyboard atau pemain piano. Nomor 2 setelah itu adalah namanya worship leader. Dicari worship leader yang pintar mempengaruhi jemaah, sampai nangis-nangis, sampai tumbang-tumbang, sampai banting-banting kepala di atas lantai. Lalu bilang katanya ada raba-raba syikak, kalau raba-raba syikak ke apa itu dia punya nama raba-raba. Lalu sandal lama, sandal baru, sandal lama dijual baru-baru. Ya. Jangan begitu dong. Mau nyindir saya. Dulu gitu. Ini soalnya kompak ini, alirannya pas ini. Advent, Pantekosta, Wanes, dulu Protestan. Saya GPIB. GPIB ya. Kalau dia saya, Protestan betul. Kalau saya karismatik. Sangkana ya Rabba Sangka seperti itu. Tapi sekarang Allahu Akbar ana. Min Allah Subhanahu. Berubah bahasa Arab. Dari bahasa roh berubah bahasa Arab. Jadi begini posisinya. Posisinya begini. Kenapa yang kita dengar tuh kayaknya berat banget gitu. Tidak seperti orang lain yang kita tuntun syahadat. Enak aja hidupnya kan? Ya asik. Ustadz K, Bung Maksi dorang, Ko Agustan, Bung Dance dorang. Kalau pimpin tuntun orang syahadat, orang yang dituntun syahadat sama ketorang ini, itu kayaknya hidup enak saja, free saja. Tapi kantung ini kita ini nih, kita orang ini yang setengah mati kawan, patah-patah dorang pukul sampai pica-pica. Ya betul. Karena apa? Gigi patah karena dihantam. Gigi patah, tulang patah, kepala pica, macam-macam, kan? Tapi masalahnya apa? Karena seorang pendeta, begitu dia bersyahadat, kenapa orang pikir harus mati ini orang? Ini bukan fitnah. Saya mau bilang sesuatu, saudaraku muslimin yang sejak lahir muslim Islam. Kami ini, ya nggak usah kami lah, para pendeta inilah. Saya nggak usah dibawa-bawa lah. Ya takutnya ada yang marah lagi. Gini, ketika seorang namanya pendeta PDT, nggak usah PDT lah. Pendeta muda. Calon. Pendeta muda aja PDM. Itu dia bersahadat, mati dia. Kenapa? Karena orang Kristen itu semua tahu bahwa seluruh rahasia ada di orang itu.
Dia beda sama orang-orang yang kerja di kantor, kerja di bank, kerja di atau pemda, atau pedagang, atau pengusaha restoran ke apa. Ketika mereka bersyahadat, nanti tinggal belajar Islam, belajar sholat. Tapi kalau pendeta, kalau dia bersyahadat antara dua, Hati-hati. bunuh karakternya atau bunuh fisiknya, gampang saja. Bunuh Ini bukan karakter. fitnah, ini bukan fitnah. Tapi yang paling umum bunuh karakter. Sekarang ini yang sedang, karena tidak bisa lagi, ini sudah tahun 2022, sudah modern. Yang dibunuh apa? Karakternya. Namanya karakter assassination. Dia lepas fitnah, dia lepas segala macam tudingan, dia lepas kebohongan, dan yang paling parah, dia tujukan ini pertama sasarannya adalah bukan si pendeta yang jadi Islam, keluarganya. Dihancurkan dengan informasi dari mereka supaya keluarga kasih hancur ini perasaan ini pendeta. Karena kalau orang luar yang kasih hancur perasaan pendeta, mereka kuat, mereka tough, mereka tahan. Yang pertama dimasukkan informasi siapa? Keluarga. Dia dekat dengan siapa? Oh, si Agustinus kayak nama itu, Christopher itu paling dekat sama dia punya keponakan satu yang paling dia sayang itu, anaknya itu si Bung. Masuk ke situ. Pertama kali saya anak Bung, anak keponakan itu paling saya sayang itu. Terus saya bilang gini, dia panggil saya Manggus pulang. Iya, cari mati Manggus. Bayangkan anak itu ponakan, dia berani lihat di mata saya. Dia lihat di mata Manggusnya ini, yang paling dia sayang, yang urus dia dari bayi ini. Terus dia lihat gini, Manggus pulang. Pertama kali saya mau cium mami itu, papi masih ada. Terus dia gini, Manggus pulang, cari mati. Bayangkan, itu anak, orang Ambon bilang kacuping halus. Beta yang urus dia itu dari pertama kali keluar, saya yang gendong dia. Terus saya bilang, kau ngomong apa sama Manggus? Ini karena Bung, dia panggil dia sendiri, Bung cinta mati sama Manggus. Selesai Manggus. 3 bulan kemudian terus berputar semua. Sekarang ini yang jadi tumpuan harapannya Manggus ini namanya Bung Dedi. Kayak nama ini. 3 bulan butuh waktu panas sekali itu. Karena apa? Karena saya tahu ternyata kalau orang gereja yang serang langsung Bung Maksi dorang, Ko Agustan, Bung ini, misal dorang serang toh, dorang sudah tahu. Kenapa? Nggak goyang ini, nggak goyang, nggak. Yang dia caranya bagaimana supaya ini jatuh? Serang keluarga, kasih informasi ke keluarga, anak, istri, lalu katong punya mama tua, bapak tua kah, bapak muda kah, bapak bonso, masukin. Itu si Agustinus punya kelakuan tuh, mulut paling parlente apa segala macam. Dia kasih masuk. Dia hina keluargamu apa segala macam. Nanti keluarga yang masuk ke kita. Ustadz Ipung, manajerial gereja itu bukan cuma manajerial urus uang, urus perkembangan gereja. Mind system. Ini udah main di sini nih. Bung Dance ini ketika pertama kali ngobrol sama saya udah lihat kalau Bung Dance syahadat berat. Bung Dance ini berat. Waktu kita bertiga Iya. di hotel di Manado tuh beta bilang ini berat, Bung Dance berat. Kenapa? Wah berat bos, berat. Kalau saya mungkin lebih banyak fisiknya, kalau ini lebih banyak mentalnya bos. Dorang aja masuk lewat anak, lewat istri, lewat keluarga. Saya bilang Bung Dance dia harus kuat nih. Kalau nggak bisa gila bos. Bung Maksi, kalau Bung Maksi tidak gila itu aja sudah bagus. Beta bilang sama Bung Maksi datang ke sini pakai songkok, beta aman sudah. Tidak gila. Ustadz Ipung, pemimpin yang ada di gereja syahadat antara dua, nggak mati gila. Dorang bikin itu, dorang bikin. Hei, bukan main-main. Karena apa? Karena mereka tahu satu kali Bung Maksi ngomong, berapa orang yang kenal Bung Maksi bisa jadi Islam. Berisiko tinggi ini, orang-orang ini ada di sini, Ustadz Ipung.
Ini beresiko tinggi. Beresiko buat siapa? Gereja. Sampai kapanpun Bung Dance, Ko Agustan, Bung Maksi, dorang, apalagi kayak nama, dorang tidak mungkin akui. Dorang tidak mungkin akui. Kenapa? Bayangkan kalau mereka bilang, oh ya benar, coba tiba-tiba telepon Bung Maksi, dorang, Bung Maksi, ceritakan saya tentang Rasulullah, ayo. Siapa yang bertanggung jawab? Ini keadaan kita di Indonesia sekarang. Pendeta yang jadi mu'alaf, masalahnya bukan cuma uang Bung Ustaz Rizal. Namanya mind management, pola pikir management. Dia harus bisa olah itu, kelola itu. Kenapa? Yang Ustaz Ipung bilang, Ustaz Kesi kayaknya udah kebal. Bukan masalah kebal, manage system. Bagaimana pola pikir kita manage. Oh kalau nggak gila gua, gila. Nggak gila aja bagus, udah bisa begini udah bagus. Bung Dance nih berangkat umroh ya, oh itu udah lebih daripada segalanya. Insya Allah Bung Maksi dorong sama Ko Agustan semua nanti berangkat ke Ramadan. Amin. 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 Itu bukan masalah. Masalahnya setiap hari mental kita nih, kata Ko Agustan bilang, muntah-muntah. Bohong kalau ada pendeta yang nggak bisa syahadat nggak muntah-muntah. Bohong. Air rasa bensin. Bukan air rasa bensin lagi, memang betul itu. Karena kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, Ustaz. Waktu saya habis syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, saya buang-buang air dan muntah, dan saya nggak bisa napas karena di sini sesak. Padahal tidak ada yang marah saya, orang gereja belum tahu. Itu kan nyebrang ini Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Agung Sunda Kelapa ini kan Paulus. Iya. Cuma nyebrang aja. Mereka belum tahu. Tapi kok saya kayak tertekan gitu kan, muntah, dan itu hampir 1 bulan mau mati karena depresi. Begitu pertama kali gereja keluarin statement, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta bikin surat, dilepas di web, dilepas di internet. Agustinus Christopher Kainama tidak pernah jadi mahasiswa. Saya memang nggak pusing itu, nggak pusing. Tapi efeknya buat siapa? Buat keluarga. Dan ketika efek itu dilepas ke keluarga, keluarga malu, benar? Dan ketika keluarga malu, yang dipersalahkan siapa? Kita. Itu sistem, itu manajemen, bos. Bos, Islam ini kalau soal perang secara main system kalah sama gereja. Jauh main-main. Itu semua sama loh. Itu strategi itu semua dibuat semua sama. Ini palsu, dia nggak sekolah. Ini palsu, sekolah semua. Saya tanggapi. Ibarat begini. Seorang petani kalau dia tanam sebuah benih, maka pasti diberi bermacam-macam pupuk, termasuk pupuk kandang, kotoran. Jadi itu fitnah, itu bermacam-macam caci maki. Itulah pupuk yang akan kembangkan kehidupan rohani si pendeta yang mualaf. Semakin dia itu mendapat caci maki, semakin rezeki, semakin berkat menyertai dia. Kenapa? Karena ketika dia itu mendapatkan caci maki, dia semakin tunduk dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu masih cerita cuma 4 bulan bertahan, Bung Dace. Ada yang gitu. Kalau ada yang tidak bertahan, berarti wawasan rohani keilmuannya itu belum baik. Ya maka itu bagaimana caranya supaya orang tuh bisa dapat, tidak lagi berlaku seperti Bung Maksi yang punya ade dorang, sponsor dulu, ade sekolah. Baik, kita potong sponsor dulu. Ini alhamdulillah umat Islam makin berkembang ya. Saya kaget ini. Saya tadi lihat air minum. Ternyata air minumnya air minum Victus. Jadi kita di rumah makan Victus di Tebet, Jakarta Selatan. Ternyata sudah punya air minum sendiri. Ini rumah makan enak, spesialis kambing semuanya di sini. Susu kambing dan itu tidak saya sambung sedikit ya. Baik, boleh. Begini, saya sambung sedikit. Begini, sebagai ini dan lanjutan dari saya kepada lembaga-lembaga mu'alaf. Ada lembaga-lembaga mu'alaf yang nakal. Ada yang nakal ya, Ustaz ya? Ada beberapa. Begini, mengkonfirm seseorang mu'alaf, lalu menjadikan nama-nama mu'alaf untuk sebagai sarana mengumpulkan dana. Habis itu hilang. Si mu'alafnya nggak diapa-apain. Serius Tuan Guru. Serius. Datanya dicari data dia syahadat di mana, dia ini bagaimana, lalu dibilang dikumpulkan itu mungkin dapat 20-30 nama dengan
foto atau fotokopi sertifikat. Lalu mereka maaf ya, membuka donasi, masuk donasi. Orang Islam itu kalau dengar mualaf senang, hatinya tuh cepet ini. Tapi hati-hati. Yang Islam dari lahir itu ya, mereka nggak mau tahu, mereka kan pikir ini bener aja udah. Pam gini. Saya cuma mau bilang sama Anda yang mengurusi lembaga mualaf kayak begitu, Anda bertobat. Anda tidak tahu betapa kami mau mati demi nama asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanya tuh, aman itu. Tampang seram, hancur hatinya. Anda tidak tahu yang muslim dari lahir, Anda tidak tahu bagaimana hidup kami hancur susah. Masih bagus Bung, masih orang mau dorong itu gerobak untuk cari makan lewat bubur kacang. Kok Agustan gosok karpet kawan, kain nama, keliling, translate, ketik, 1 lembar 20.000. Asal Anda tahu. Terutama YouTuber Kristen tuh. Itu orang muslim tuh, mualaf-mualaf tuh cari uang. Come on, saya mau bilang begini, wake up. Bangun, mulai hari ini, mulai kita kumpul ini. Kita tidak pernah usik-usik kau punya Bible itu kawan. Itu lagi bukan kau punya Bible, kau punya orang Yahudi kok. Kau ambil itu kok. Ya, jadi jangan klaim itu punya Bible. Kami bercerita tentang ayat-ayat Bible tadi Bung Maksi, Bung Dance sama Ko Agustan selalu cerita, oh ayat ini begini, orang mereka itu licik seperti ular, tulus seperti merpati, merpati tidak pernah berubah jadi ular, ular tidak pernah berubah merpati. Gue suka denger, gue pusing kalau Agustan gitu. Saya mau bilang begini kepada Anda semuanya, biarlah rasa mu'alaf itu kami yang rasa. Amin, takbir. Ya, oke. Kami yang rasa. Anda dengan wilayah Anda saja. Kami mu'alaf, kami yang pikul, kami yang rasa. Pahit manis kami rasa gak apa-apa. Itu resiko kami. Tapi tolong, jangan fitnah keluarga kami. Keluarga kami tidak ada hubungannya. Kami punya anak, kami punya istri, kami punya keponakan. Anda YouTuber Kristen fitnah kalau kami pecah sama keluarga kami. Saya dan Bung Denny Kainama akrabnya minta ampun. Saya punya kakak Dertius Paulus Kainama semua. Bung Dance punya keluarga, Ko Agustan punya keluarga, Bung Maksi semuanya baik semuanya. Anda melepas fitnah untuk kami, stop. Karena kami justru mu'alaf-mu'alaf yang mendorong terciptanya toleransi beragama secara proporsional di negara Republik Indonesia yang hormat hukum. Kami tidak pernah hina. Kau punya Jesus, kau yang hina kami punya Rasulullah. Kau YouTuber Kristen yang hina Jesus. Damai, peace semua. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan, Quran dan Sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Takkan merebak segala kemungkaran, takkan berjaya segala kemusyrikan, takkan meraja semua kezaliman, hidup pun penuh dengan keadilan.